Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang adab dan pentingnya adab. Karena saudaraku, Islam adalah agama yang membawa adab. Dan Islam mengajarkan kita adab-adab yang luhur. Maka dari itu penting sekali setiap kita yang mengaku dirinya Muslim, bahwa dia beragama Islam, berusaha untuk merealisasikan adab-adab Islami. Dan jangan kita lebih senang dengan adab-adab barat misalnya, adab-adab yang tidak Islami. Pembahasan kita adalah yang pertama, yaitu tentang definisi adab. Apa sih adab itu? Yang kedua, tentang keutamaan adab. Apa itu adab? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mendefinisikan adab, artinya al-adab huwa isti'malu ma yuhmad qawlan wa fi'lan. Adab adalah menggunakan semua perbuatan yang terpuji, baik ucapan maupun perbuatan. Maka semua yang sifatnya terpuji, maka itu adalah adab. Kata Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, al-adab riyadhatun nufus wa mahasinul akhlaq wa yaqa'u ala kulli riyadhatin mahmudatin yatakharraju biha al-insan fi fadilatin minal fadail. Adab adalah olahraga jiwa. Adab adalah olahraga apa? Jiwa. Dan akhlak-akhlak yang mulia. Maka semua olahraga jiwa yang terpuji, yang menyebabkan seorang insan memiliki keistimewaan dan keutamaan, itulah yang disebut dengan apa? Adab. Lihat, beliau mengatakan di sini bahwa adab itu olahraga apa? Jiwa. Sebagaimana badan kita perlu diolahragakan, ternyata jiwa kita pun perlu apa? Diolahragakan. Iya, supaya kita terbiasa, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmul adab wa ilmu islahil lisan wal khitab wa isabatu mawaqi'ihi wa tahsinu alfadhihi anil khata'i wal khalal wa huwa syu'batun minal adabil 'am.
ilmu adab adalah ilmu tentang meluruskan lisan kita dan agar sesuai dengan tempatnya masing-masing, tepat, dan memperbagus ya ucapan lisan dari kesalahan. Ini adalah ilmu adab yang berhubungan dengan lisan. Berarti Bapak sekalian, kalau kita perhatikan dari ucapan para ulama ini ya, bisa kita simpulkan bahwa adab itu adalah semua yang terpuji berupa ucapan dan perbuatan. Maka itulah yang disebut dengan apa? Adab. Cuman pertanyaannya Pak, semua yang terpuji maksudnya gimana ini? Apakah terpuji di hadapan makhluk? Ataukah terpuji di hadapan Allah dan Rasulnya? Nah tentunya saudaraku, parameter adab dan akhlak dalam Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu adab, maka itulah adab yang baik. Walaupun menurut manusia itu enggak adab. Yang menurut Al-Quran dan hadis itu bukan adab yang baik, maka itu bukanlah adab yang baik, walaupun menurut kita itu apa? Baik. Iya. Saya berikan contoh misalnya. Terkadang kita kalau ngobrol kan, ya, adabnya face to face, Pak. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Jangan kamu, ya, tusair khaddaka linnas. Kalau berbicara dengan manusia itu tusair khaddaka, artinya ngobrolnya cuma memperlihatkan pipi doang gitu, Pak. Enggak face to face. Ini enggak adab. Dan kalau bisa kita berbicara sambil senyum. Ya, dengan wajah yang berseri-seri. Itu termasuk apa? Adab. Namun adab seperti ini hanya berlaku kepada sesama jenis. Adapun kepada lawan jenis, misalnya ketika antum bicara sama seorang akhwat, tidak berlaku ini, Pak. Walaupun mungkin di masyarakat Indonesia ini dianggap adab. Saya dulu pernah berbicara dengan seorang ibu-ibu, tapi ibu-ibunya memang ibu-ibu awam ya. Terus dia bilang, kamu itu nggak punya adab. Pandang saya, kok ngerunduk terus sih katanya. Nah, jadi ketika kita nunduk berbicara dengan perempuan dianggap tidak apa? Adab. Padahal Allah menyuruh kita untuk apa? Menundukkan pandangan. Itu yang adab. Tapi karena si wanita ini tidak paham tentang hakikat adab Islam, dianggapnya ini nggak adab, Mas. Maka di sini kita harus paham bahwa semua adab yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis bukanlah adab yang baik. Walaupun menurut masyarakat itu adab yang baik. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini definisi adab, Mas. Sekarang pembahasan yang kedua, yaitu keutamaan adab. Banyak sekali perkataan dan ucapan para ulama, Pak, tentang keistimewaan adab. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "I'lamu anna husnal haji fi akhir zaman khairun min ba'dil amal." Ketahuilah bahwa bagusnya adab di akhir zaman nanti itu lebih baik daripada sebagian amalan saleh. Bagusnya amal, apalagi nanti di akhir apa? Bagusnya adab, apalagi nanti di akhir apa? Zaman, itu lebih utama daripada sebagian amal saleh. Masya Allah.
Berkata Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu. Belajar adab dulu, baru kalian menuntut ilmu. Iya. Lihat, Umar bin Khattab mengingatkan kita, Pak, agar kita belajar adab dulu, baru apa? Kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abdullah bin Mubarak, "Talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilm 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adab qabla al-ilm." Aku belajar adab tuh 30 tahun. Dan aku belajar ilmu 20 tahun. Dan adalah orang-orang terdahulu, kata Abdullah bin Mubarak, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Sifat as-Safwah, kadal adab yakunu thulutsayil ilm. Adab itu bisa dikatakan 2/3 ilmu. Adab itu hampir menyamai 2/3 apa? Ilmu. Berkata Abdullah bin Mubarak juga, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila katsirin minal ilm. Kita ini lebih butuh kepada adab walaupun sedikit daripada banyaknya ilmu tapi tidak disertai dengan adab. Banyak ilmunya, Masya Allah, tapi nggak punya adab. Yang seperti bil ikhwani zahabat muru'atuhu. Siapa yang merbat muru'atuhu? Siapa yang meremehkan ulama? Siapa yang meremehkan umara, para pemimpin, akan rusak dunianya. Dan siapa yang meremehkan teman-temannya, maka akan rusak adabnya. Nah inilah dia, ya, dan banyak lagi sebetulnya perkataan para ulama yang jelas, Pak. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Alamatu sa'adatil qaum fi adabihi. Tanda kebahagiaan suatu kaum itu terletak pada adabnya. Semakin adabnya bagus, semakin itu menunjukkan akan bahwa mereka orang-orang yang bahagia. Semakin adabnya buruk, itu semakin menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang jauh dari kebahagiaan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan berikutnya, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembagian adab. Adab dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama yaitu adab terhadap Allah. Dan ini merupakan adab yang paling tinggi dan paling luhur. Yang kedua, adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, adab terhadap makhluk-makhluk yang lainnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akhlak terhadap adab terhadap umaro, adab terhadap orang tua, adab terhadap ulama, adab terhadap siapa? Tetangga, adab terhadap adab terhadap teman-teman kita. Iya. Nah, adab terhadap Allah, Pak, ini merupakan adab yang paling tinggi, bahkan itu merupakan dasar pondasi segala macam adab. Apa contoh adab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali ayat-ayat ya yang menyebutkan tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, Pak,
Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba ya untuk mengagungkan Allah dan membesarkannya. Ini termasuk apa? Ini merupakan adab yang agung. Ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan Allahu Akbar, tidak. Tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk padanya akal Islam. Ya, adab kita bagaimana terhadap sholat. Karena ini termasuk adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab bagaimana kita mendatangi sholat. Kata Rasulullah SAW, ya, fa'tuha bisakinatin wa waqar, wala ta'tuha wa antum tas'aun. Datangi sholat dengan tenang dan berwibawa. Dan jangan kalian datangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Masalahnya, Pak, ketika imam udah ruku, nah ini, Pak, banyak di antara kita langsung lari. Wah, ada yang cepet-cepetan biar dapat apa? Ruku 1 rakaat, lumayan ini. Di zaman Nabi seperti itu pernah terjadi. Ketika Rasulullah sedang ruku, rupanya Rasulullah mendengar ada suara laki-laki yang lari, Pak, gitu. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah mengaku dan berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu itu. Kenapa? Karena ini adab dalam sholat. Dan sholat ini kita mau bermunajat dengan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kita adab terhadap sholat. Datangi sholat dengan tenang. Walaupun imam sudah ruku, tetap tenang. Jangan tergesa-gesa. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan adab, Mas. Makanya Allah mencela orang-orang munafik, Pak, yang mereka kalau berdiri sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Berarti itu menunjukkan bahwa adab kita dalam sholat semangat. Jangan sampai kita mendengar adzan mau pergi ke masjid malas-malasan. Ini nggak punya adab ini orang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil sama Allah malah malas-malasan, gimana coba? Dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemari kepada salat, mari kepada keberuntungan. Terus kita malas-malasan, mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita aja kalau dipanggil presiden langsung tergopoh-gopoh kan? Segera kita penuhi panggilan.
Ini dipanggil oleh Allah, kita malas-malesan. Itu pertanda, Pak. Adab kita kepada Allah kurang. Demikian pula adab yang ketika berpuasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab dalam berpuasa. Adab ketika haji dan umroh. Adab. Nah ini semua Pak berhubungan dengan adab kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara adab kepada Allah apa lagi Pak? Ridha dengan ketentuannya. Ya. Ridha dengan takdir. Saya yakin kalau takdir itu baik, semua kita ridho, ya nggak Mas? Semua kita ridho. Antum Allah takdirkan jadi orang kaya, ridho? Siapa yang nggak ridho jadi orang kaya? Yang susah itu ridho ketika mendapatkan takdir yang nggak enak. Dikasih sakit, rezeki seret. Disitulah letak hakikat ridho terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridha bil qadha. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridha dengan semua ketentuan yang Engkau tentukan untukku. Ini berhubungan dengan adab loh Mas. Adab kepada siapa? Allah pencipta manusia dan pemilik kita. Kalau Allah tentukan kepada kita takdir yang tidak baik, adab kita kepada Allah ridho. Ya Allah, aku ridho. Perlihatkan kepada Allah bahwa kita ridho. Hati kita pun juga legowo. Menerima semua ketentuan Allah. Kita yakin bahwa yang Allah tentukan kepada kita itu pasti yang terbaik. Lalu kita sabar. Ini adab yang ajib, yang luar biasa, luhur. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula kalau dikasih takdir yang baik, adab kita apa Pak? Bersyukur. Bukan malah sombong atau ujub atau kufur. Na'udzubillah, nas'alallah salamata wal afiyah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adab, Pak. Adab terhadap siapa? Allah. Contoh lagi Rasulullah menyebutkan tentang adab terhadap Allah, Pak. Iya. Fa idza qama rajulun yusalli fa innallaha baina yadayhi fala yabsuk ya tijahal qiblah wala an yaminihi. Apabila salah seorang sedang berdiri salat, sesungguhnya Allah berada di hadapannya, maka jangan meludah ke depan dan jangan juga meludah ke kanan. Kenapa? Karena Allah sedang berada di hadapannya, sementara malaikat berada di kanannya. Tapi meludahlah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Kalau tidak ada tempat, kata Rasulullah, ambil bajumu, meludah di baju, lalu digosok-gosok. Begitu adabnya, Pak. Antum aja kalau ada orang lagi ngobrol, terus dia ngeludah ke antum, gitu. Kira-kira antum gimana, Pak? Kurang ngajar nih orang gak punya adab. Ini sama orang, Pak. Gimana sama Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika kita sedang sholat, gak boleh meludah ke depan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adab terhadap Allah. Yang kedua, adab terhadap siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kita berusaha untuk mengagungkan sunnah beliau. Ajaran beliau kita agungkan, kita hormati, kita amalkan, kita hidupkan. Dan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada siapapun.
Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Masya Allah. Ini adab terhadap Rasulullah. Di antara adab kepada Rasul, contohnya apa lagi Pak? Kalau disebutkan nama beliau, jangan lupa sholawat. Kata Rasulullah, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu kata Rasulullah, orang yang disebutkan aku di sisinya tapi nggak mau sholawat. Tuh lihat Pak, berarti kalau antum nggak sholawat, bakhil antum. Nggak punya adab terhadap siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Menghormati kitab-kitab ilmu yang berisi Al-Quran, hadis, itu termasuk adab terhadap ilmu loh Pak. Antum kalau punya buku di rumah, jangan seenaknya dibuka begitu saja, disia-siakan. Salah itu Pak. Itu artinya kita nggak punya penghormatan terhadap ilmu, nggak punya adab. Yang bagus itu buku disimpan yang rapi, kalau bisa disampul. Adapun kemudian kita seenaknya terhadap buku kita, bahkan kalau antum baca kitab para ulama tentang bagaimana adab terhadap buku, Pak, mereka mengatakan diantaranya apa, Pak? Ya, jangan menandai dengan cara dilipat. Karena itu bisa merusak buku dan tidak adab terhadap buku. Sampai sama buku aja suruh adab, bayangin Pak. Sementara kita boro-boro ambil, buang, ping, ya, nyimpennya aja sampai diginin Pak. Push, ini gimana? Isinya ilmu loh. Kamu butuh ilmu masalahnya. Ya, kamu butuh ilmu. Maka kita harus adab. Di majelis taklim kita harus punya adab. Di antara adabnya duduk dengan baik. Bahkan para seperti Ibnu Jami yang mengatakan jangan nyender. Ya. Jangan nyender. Fa innahu majlabatun lin-naum. Karena nyender itu kata beliau bisa mendatangkan tidur. Ya. Lihat adabnya para sahabat di majlis taklimnya Rasulullah. Para sahabat duduk sampai-sampai kata seorang sahabat, ka'anna ala ru'usina tayr. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Saking apa? Adabnya terhadap Rasulullah SAW di majelis ilmu. Iya. Kalau bisa cari duduk paling depan. Itu adab itu Pak. Rasulullah SAW pernah suatu ketika sedang duduk, dan hadis ini ada dalam Sahih Bukhari ya. Rasulullah sedang taklim dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang 3 orang. Yang satu melihat ada kosong di depan, duduk di depan. Yang satu duduk di paling belakang. Yang satu lagi pergi. Setelah selesai taklim, Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum bithalatha, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang pertama, dia duduk di depan, awa ilallah fa'awahullah. Sungguh ia telah berlindung kepada Allah dan Allah pun lindungi dia. Adapun yang duduk di belakang, istahya minallah fastahyallahu min. Dia malu kepada Allah dan Allah pun malu kepada dia. Adapun yang ketiga, a'rad, pergi, berpaling, fa'aradallahu an. Allah pun berpaling dari dia. Iya. Lihat Pak. Ini adab dalam majelis ilmu, majelis taklim. Adab akal Islam.
Demikian adab terhadap manusia yang lain. Ya, adab terhadap ulama. Bagaimana adab kita kepada para ulama? Maka kita harus ya menghormati para ulama. Para ahli tafsir ketika membahas firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suaramu di hadapan Rasulullah. Ya, melebihi suara Rasulullah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini adab bukan hanya untuk Rasul, tapi juga kepada semua ahli ilmu, kepada semua para ulama, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Kecuali kalau memang suaranya udah gede, nggak bisa dikecilin. Karena ketika Allah turunkan ayat tadi, Pak, ada seorang sahabat yang suaranya memang terkenal kenceng, Pak. Nangis dia. Apa kata dia? Batal amalku, batal amalku. Iya. Tapi ternyata Rasulullah menghibur. Iya. Kata sahabat ini, aku pasti neraka. Kata Rasulullah, justru ia di surga. Iya. Masya Allah. Nah ini, jadi adab. Adab, akal Islam terhadap orang tua. Apalagi nih, Masya Allah. Iya. Kita disuruh oleh Allah kalau sama orang tua, tawadu sama orang tua. Jangan sombong. Wakhfid janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan sayap, ya, sayapmu atau tawaduklah kamu terhadap orang tuamu. Jangan karena antum sudah jadi orang, udah jadi pejabat, udah jadi orang kaya, lalu kemudian kamu sombong sama orang tuamu. Ya, seenaknya melakukan. Lah, jaga adabmu terhadap orang tua. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, saudaraku sekalian, jadi ini masalah adab ini luar biasa, Pak, ya. Adab terhadap teman-teman. Seorang muslim tuh, Pak, nggak pernah menganggap remeh temannya siapapun walaupun dia miskin. Walaupun dia miskin, dia gak pernah menganggap remeh siapapun. Karena ia ingat sabda Rasulullah SAW, bihasbi mri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah bagi seseorang keburukan dia menganggap remeh seorang muslim. Meremehkan seorang muslim itu keburukan loh, Pak. Kita terkadang, Pak, pengennya bergaul sama orang-orang kaya. Gak mau. Dan kita remehkan teman-teman kita yang miskin-miskin, yang kere-kere. Yang kita berpikir, gak bakalan ada manfaatnya buat saya nih. Ini akhi. Ada pepatah mengatakan, emas memang lebih berharga dari kayu, Pak. Tapi saat kamu mau tenggelam, kamu tidak akan berpegangan dengan emas. Kamu akan berpegangan dengan apa? Kayu. Artinya, jangan remehkan siapapun. Bisa jadi saat kamu sangat butuh, justru dia yang membela kamu dan menolong kamu. Saudaraku seiman, jaga adab kita terhadap teman-teman kita. Masya Allah. Pahami tentang hak-hak ukhuwah, persahabatan dan pertemanan. Rasulullah SAW itu, Pak, orang yang paling menjaga adab pertemanan, Pak. Ya. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang nenek-nenek datang ke rumah Rasulullah SAW. Terlihat nenek-nenek ini ya bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Disambutnya sama Rasulullah. Ya.
Bagaimana kabar kamu? Gak lihat. Lama sekali kamu gak kelihatan. Bagaimana kabar ini? Sampai Aisyah merasa heran. Ini wanita siapa sih? Sampai Rasulullah SAW sangat respect sama perempuan ini, Pak. Padahal udah tua. Apa kata Aisyah, wahai Rasulullah? Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah dulu, ya, di masa-masa sulit dakwah di Mekah, dia yang selalu mendatangi kami dan ia sahabat karib istriku Khadijah. Wa inna husnal ahdi minal iman. Dan sesungguhnya menjaga persahabatan itu termasuk iman. Termasuk apa? Iman. Masya Allah. Nah ini Mas, ya, kalau tidur di majelis taklim adab nggak Mas? Ya, mohon jangan tidur Mas, soalnya ini siang hari nih. Kalau siang-siang gini, apalagi udah kenyang gitu ya. Nah tuh, udah gitu suara saya merdu lagi Mas. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana adab terhadap istri? Anda seorang suami harus punya adab terhadap istri, Mas. Istrimu bukanlah boneka yang seenaknya kamu lakukan seenak kamu, enggak. Demikian pula seorang istri terhadap suaminya. Pahami adab-adabnya. Apa adab seorang suami terhadap istrinya, akhwal Islam? Berusahalah seorang suami untuk selalu tersenyum di hadapan istrinya. Jangan cemberut. Ini ada suami, Masya Allah, di depan akhwat senyum-senyum. Di depan istrinya cemberut. La ilaha illallah. Ganjen ini suami. Iya. Kalau di depan, di luar rumah supel pergaulannya. Tapi kalau di dalam rumah cuek sama istri, cuek sama anak. Waduh. Ya akhi, seperti itukah adab seorang suami? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya. Dan aku yang terbaik untuk istriku. Rasulullah SAW kalau mau masuk rumah ketemu istrinya Pak, yang beliau lakukan apa dulu Pak? Siwakan, Masya Allah. Biar ketemu istri itu mulut gak bau, enak kan? Prima, Masya Allah. Ini kita pulang ke istri, badan bau apek, mulut bau jigong. Gimana istri akan cinta sama kita, Mas? Ya, adab. Seorang istri juga punya adab di hadapan suami. Dia harus selalu berusaha tampil cantik di depan suaminya. Ini istri suaminya pulang kucel. Itu nggak kucel, Pak? Hah? Kucel itu nggak karuan. Ya, gak bagus. Nabi SAW pernah ditanya tentang siapakah wanita salihat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, wanita yang sebaik-baik wanita itu apabila suaminya memandangnya saratu, membuat suaminya senang. Jadi kalau suaminya memandang, Masya Allah, istriku ternyata cantik sekali. Lebih cantik dari yang di jalan-jalan itu. Ya. Coba ibu-ibu. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seorang istri, ya, bicara sama suami itu usahakan seperti berbicara dengan seorang raja.
Iya. Para tabi'in berkata, seorang tabi'iyah mengatakan kami dahulu menjadikan suami kami bagaikan raja-raja. Sampai para istri dulu di zaman Rasulullah tidak berani memanggil nama suaminya, Pak. Bahkan mereka memanggil suaminya dengan ucapan apa? Ya Sayyidi, Ya Maulaya. Saking menghormati suami. Kalau zaman sekarang enggak. Mar, kemana aja lo? Baru pulang. Dipanggil namanya, Pak. Ya. Dijewer lagi. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Padahal itu suaminya itu kalau di luar kayak singa, Pak. Pas di depan istrinya tuh kayak kucing. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah inilah saudaraku, jadi penting sekali adab itu, Mas. Allah ya akhi, setiap kita wajib introspeksi diri. Apakah adab kita sudah baik atau belum? Bagaimana cara introspeksi adab diri kita, Pak? Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin menyebutkan tata cara bagaimana memperbaiki adab dan introspeksi tentang adab diri kita. Di antaranya kata beliau, jadikan temanmu yang jujur sama kamu sebagai mir'ah. Tahu nggak mir'ah? Cermin. Antum kalau punya teman yang antum tahu dia jujur sama kita, tanya ke dia, maaf teman, tolonglah kamu bersikap jujur sama saya. Apa kekurangan saya dalam adab? Apalagi Pak, teman akrab hidup kita, istri. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istri. Kalau kata orang kamu jempol, tapi kata istrinya, apaan? Ente siapa? Belum menjadi terbaik kan tuh. Enggak masalah, antum ngomong ke istri, tanya, istriku, bantu saya introspeksi diri dong. Gimana Mas? Menurut kamu, saya gimana? Kamu Masya Allah Mas, orangnya bagus Masya Allah. Cuman sayang satu, sering kentut Mas. Oh. Ya Alhamdulillah Pak. Karena istri yang hidup kita sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, saya yakin istri yang paling paham kekurangan kita Pak. Ya tidak? Maka gunakan istri kita untuk introspeksi apa? Diri, memperbaiki diri. Ya. Demikian pula seorang istri pun juga minta dikoreksi sama suaminya. Ini kalau suami istri saling Masya Allah, saling memberikan masukan, saling memperbaiki, saya yakin Masya Allah Pak, antum bakalan diizinin kawin lagi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi, saudaraku seiman ya. Jadi masalah adab bukanlah masalah yang sepele, Mas. Setiap kita berusaha menjadi orang yang memiliki apa? Adab yang baik. Ya. Adab di dalam kehidupan kita, adab dalam rumah tangga kita, apalagi yang terbesar, adab terhadap Allah dan Rasul. Ya. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat, Pak. Ya. Kita buka tanya jawab, namun sebelum buka tanya jawab, ini ada 1, 2, 3, ada 5 hadiah dari Badar. Ada 5 hadiah yang bisa jawab, dapat hadiah. Sama buku 3. Oh, sama buku 3. 3 dari Berarti pertanyaannya 8 ya? 8 pertanyaan saya.
Pertanyaan pertama. Siapa yang mengatakan belajarlah adab, kemudian baru belajarlah ilmu? Wah, Masya Allah. Itu Pak. Masya Allah. Siapa namanya Pak? Pak Wahyu. Masya Allah. Apa kata Ibnu Hajar tentang adab? Hah. Masya Allah. Kasih yang istimewa, kasih dua sama buku. Sama buku, Mas. Terima satu. Luar biasa. Siapa namanya Pak? Pak Edi. Masya Allah. Siapa yang mengatakan bahwa adab itu adalah olahraga jiwa? Al-Munawi. Masya Allah. Siapa namanya? Namanya siapa? Siapa namanya? Ja'far. Masya Allah. Topi Badar sama buku. Barakallah fi. Masih ada 3 lagi, Ustaz. Masih ada yang tiga lagi. Akhwat yang boleh. Akhwat. Pakaiannya laki-laki semua masalahnya Bang. Siapa yang mengatakan kami dulu belajar adab itu 30 tahun? Oh, Masya Allah, Abdullah Mubarak. Siapa namanya? Hah? Fuadi. Fuadi tahu nggak artinya? Hatiku. Masya Allah. Fuadi itu artinya hatiku, Mas. Masih ada lagi, Ustaz. Tambahan buku 2. Masya Allah. Siapa yang meremehkan ulama maka akan Enggak, terusin. Bukan, saya tidak bertanya siapa yang melakukannya, mengucapkannya. Siapa yang meremehkan ulama maka akan betul. Terus? Masya Allah. Siapa namanya? Pak Yusdi. Masya Allah. Pak Yusdi. Satu lagi buku 2 baju. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 aja adab terhadap Allah. Silakan Pak. Panggilan sholat dan menjauhi maksiat. Nggak apa-apa Bang, kasih aja. Buku buat akhwat, Ustaz. Buku boleh buat akhwat. Oh iya, buku buat akhwat. Cuman masalahnya akhwat mau jawabnya gimana? Susah. Susah juga berapa? Sebutkan 2 adab terhadap Rasulullah. Silakan. Masya Allah. Barakallah. Tinggal 1 Ustaz baju. Yang terakhir, sebutkan adab di majlis taklim. Masya Allah. Kalau bisa duduk di depan, terus apa lagi? Ini dia. Menggunakan jilbab. Yaudah Bang, kasih aja. Baik, kita ada pertanyaan 3 saja, 3 pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat. 1, akhwat ada yang mau nanya? 2, akhwat 1,
Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada silahkan. Satu, baru satu, dua, satu lagi. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada cukup dua saja. Fadhal. Batasan bolehnya menggunakan kebiasaan di masyarakat. Apa batasan menggunakan adat istiadat kebiasaan masyarakat? Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan sebuah kebatasan yang penting sekali, Pak. Kata beliau, semua perkara yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya dikembalikan kepada adat istiadat. Contoh, Allah menyuruh kita menutup aurat. Tapi Allah tidak menyebutkan tentang bentuk pakaiannya harus gimana. Maka ini dikembalikan kepada adat istiadat. Maka kalau di Indonesia misalnya pakai apa? Koko, pakai sarung, pakai songkok, gak masalah. Kalau di Saudi pakai gamis, pakai kutro yang ada ikolnya itu, iya. Kalau di Pakistan baju Pakistan, iya. Kalau di Afrika beda lagi pakaiannya beda-beda, masing-masing adat berbeda-beda, gak masalah. Kata Syekh Utsaimin yang sunnah berpakaian sesuai dengan adat kaum muslimin setempat. Namun syaratnya apa? Syarat menggunakan kaidah ini adalah bahwa adat istiadat itu tidak boleh bertabrakan dengan syariat. Contoh misalnya kalau adat itu berbau syirik, atau adat itu ternyata melanggar larangan, melanggar syariat. Kalau adat di suatu tempat misalnya perempuan pakai kebaya sempit, merecet sampai membentuk, ini enggak sesuai dengan syariat, maka adat seperti ini enggak boleh dipakai. Paham Mas? Baik, alhamdulillah. Baik, yang kedua tadi apa-apa? Kok anak kurang bisa mendengar ya? Berbuat baik. Oh. Memang Pak, kalau kita dimusuhi, jiwa kita sih pengennya membalas dengan yang sama, bahkan lebih kejam. Iya kan? Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin bi sayyi'atu mithluha. Perbuatan yang buruk hendaklah dibalas dengan keburukan yang sama. Syaratnya sama. Syaratnya apa? Sama. Lalu Allah mengatakan apa? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya besar di sisi Allah. Allah berfirman juga, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ini yang paling berat. Ketika punya tetangga memusuhi kita, kita malah semakin berbuat baik sama dia. Memusuhi kita, antum malah kirimin buah-buahan. Memusuhi kita, antum malah kasih hadiah. Berbagai macam hadiah dikasih ke dia. Lama-lama malu juga. Ini orang kok dimusuhin malah tambah baik sih. Jadi malu saya sama dia. Iya. Lihat,
memang ini hanya bisa yang melakukannya orang-orang yang sabar memang, Pak. Tapi kalau kita mau membalas dengan yang sama, tapi syaratnya sama loh, boleh. Cuma kalau kita ya balas dengan yang lebih baik, yang lebih ahsan, tentu itu yang lebih besar, Pak, pahalanya. Iya. Kalau kita sudah berusaha berbuat baik, terus berbuat baik, tapi dia tetap saja berbuat buruk sama kita, sebetulnya kita nggak rugi loh, Mas. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarib asiluhu wa qata'ani. Rasulullah, aku punya karib kerabat, aku berusaha terus sambung silaturahim sama dia, tapi dia terus saja memutuskan silaturahim dengan saya. Wa asna'u lahu khair, aku berbuat baik terus sama dia, tapi dia terus saja berbuat buruk kepada saya. Apa kata Rasulullah? Fa in kunta kama qulta faka'annaka tusifuhumul mal. Kalau yang kamu katakan itu benar, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika dhahiran. Dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus melakukan perbuatan itu. Berat memang, Pak. Berat. Tapi kalau memang Bapak lihat yang lebih maslahat yang mana? Kalau yang lebih maslahat Bapak tetap sabar, dibalas dengan yang kebaikan, kasih hadiah, maka tentu pahalanya lebih besar. Tapi kalau Bapak melihat, wah kayaknya saya sudah berusaha berbuat baik juga, ya tetap saja seperti itu. Akhirnya kita menjaga jarak, ya gimana lagi? Silakan saja kalau memang Bapak menganggap itu lebih maslahat. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.